Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kita sudah di pembahasan penutup. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tsumma qala al-musannif rahimahullah taala wa mawalidihi wa fawayatihim wa wafayatihim wa buldanihi wa akhwalihim ta'dilan wa tajrihan wa jahalah. Dan kelahiran mereka dan wafatnya mereka. Ini terkait dengan tabaqat ar-ruwah. Tingkatan rawi. Perlu kita ketahui mawalidihim, kelahiran mereka, wafatnya, negerinya, terus dan keadaan mereka berupa pujian, celaan atau ketidaktahuan. Wa min muhimmi aidan ma'rifatu mawalidihim wa wafayatihim li'anna ma'rifatihim yahsulul amnu min da'wal mudda'i lil qa'i ba'dihim wa huwa fi nafsil amri laysa kadzalik. Dan dari hal yang penting juga mengetahui kelahiran mereka dan wafat-wafatnya mereka, karena sesungguhnya dengan mengetahui keduanya itu terhasilkan keamanan dari dakwah orang yang mengklaim bahwasanya dia dari pengakuan orang yang dia bertemu sebagian mereka dan dia itu pada perkara itu sendiri tidak demikian. Nah, ketika kita tahu tahun lahirnya rawi, kita bisa aman dari apa? Orang yang mengaku bahwa saya telah bertemu padahal itu orang belum lahir, atau wafatnya. Ketika kita tahu dia wafat tahun sekian, kemudian ada orang datang belakangan bahwa saya ketemu dengan itu, padahal dia lahir saat sudah wafat. Paham kan? Iya, makanya mengenal tarikh itu adalah pendukung dari mengetahui itu ada liqa atau tidak. Wa min muhimmi aidan ma'rifatu buldanihi wa awtanihim wa faidatuhu al-amnu min at-tadakhulil ismaini idza ittafaqu nutqan lakin iftaraqa bin nasab. Dan dari hal terpenting juga mengetahui negara-negara mereka dan tempat tinggal mereka. Dan faedahnya itu aman dari dua nama yang saling masuk apabila sama secara tulisan akan tetapi berbeda pada nisbahnya. Nah, jadi dengan mengetahui bahwa ini rawi ini adalah dari sini, rawi ini yang dari sini, kita bisa tahu gara-gara daerahnya, ini kita bisa bedakan antara rawi yang sama ucapan dan beda nasabnya. Wa min muhimmi aidan ma'rifatu ahwalihim ta'dilan wa tajrihan wa jahalatan. Li'anna rawiya imma an tu'rafa adalatuhu aw yu'rafu fiskuhu aw la yu'rafa fihi syai'un min dzalik. Dan dari hal terpenting juga mengetahui keadaan mereka berupa pujian, celaan atau ketidaktahuan. Karena sesungguhnya rawi itu kadang terkenal dengan adalahnya atau dikenal dengan kefasikannya atau tidak diketahui padanya sesuatu dari hal tersebut. Berarti majhul. Kan begitu tak? Jadi kadang rawi itu kan dikenal adalahnya dengan banyak yang memujinya, kan misalnya begitu, masyhur. Ada juga rawi yang dikenal kefasikannya. Ya, ini rawi adalah rawi yang fasik. Atau ada rawi juga tidak dikenal, tidak ada jar, tidak ada ta'dil. Berarti ini namanya majhul hal. Majhul hal, majhul keadaan. Wa maratibil jarhi wa aswa'uha al-wasfu bil af'ala ka akdzabin nasi. Dan tingkatan-tingkatan jarah dan yang paling buruknya pensifatan dengan perbuatan seperti yang paling pendusta dari bukan af'al, bukan perbuatan. Maksudnya dengan wazan af'al, wazan isim tafdil. Jadi af'al bukan diterjemahkan dengan apa? Dengan perbuatan, bukan. Yang paling jeleknya pensifatan dengan wazan af'al, yaitu isim apa? Isim tafdil. Itu paling buruk. Ketika dikatakan apa? Ketika dikatakan yang paling pendusta dari manusia. Dan akdzabun nas. Ketika dikatakan akdzabun nas, itu paling buruk itu. Nih. Dan dari wa min ahimmi dzalika ba'da ittila'i ma'rifatu ahammi dzalika ba'da ittila'i ma'rifatu maratibil jarhi wa ta'dili li'annahum qad yujarrihuna asy-syakhsa lima la yaltazimu radda hadisihi kullihi. Dan dari yang terpenting dari hal tersebut setelah penelitian mengetahui tingkat-tingkatan jarh dan ta'dil, karena sesungguhnya mereka itu kadang menjarah seseorang terhadap apa yang tidak mengharuskan seluruh hadisnya itu ditolak. Jadi kita harus tahu juga ini tingkatan jarh wa ta'dil. Kadang ada dia jarh tidak mengharuskan apa? Ditolak hadisnya. Ini nanti yang kita perdalam di kitab terakhir.
Jarh apa yang kita tolak hadisnya? Ta'dil dari siapa yang kita nanti mengharuskan kita terima hadisnya? Ini nanti yang diperdalam di buku terakhir. Dawabit dalam jarh dan ta'dil. Kalau ini hanya disinggung umum saja. Wa qad bayyana asbab dzalika fi ma mada wa hasarnaha fi asyaratin wa taqaddama syarhuha mufassalan. Nah, ini sebagai penutup saja kesimpulan. Dan sungguh kami telah jelaskan sebab-sebab hal tersebut terhadap apa yang telah lewat. Sudah lewat pembahasannya kan? Iya, yang mengharuskan rawi itu ditolak haditsnya. Ditolak haditsnya, sudah dijelaskan. Dan kami membatasinya pada 10. Iya dah? Ada 10. Iya, ada kadzab, ada muttaham bil kadzib, ada fahsh golat. Yang telah lewat pembahasannya, sudah dirinci. Dan telah lewat penjelasannya secara rinci. Hmm. Wal gharadu huna dzikru alfazid dallati fil istilahihim ala tilkal maratib. Dan tujuan di sini penyebutan lafaz yang menunjukkan pada istilah-istilah mereka di atas tingkat-tingkatan itu. Walil jarhi maratib. Dan untuk jarh memiliki tingkatan. Jadi ini hanya sekedar menyebutkan apa lafaz yang dipakai. Wa aswa'uhal wasfu bima dalla ala mubalaghati fihi. Dan yang paling buruknya dari pensifatan dengan apa yang menunjukkan di atas berlebihan padanya. Wa asruhu dzalika ta'bir bi af'ala ka aqda bin nasi wa kadza qauluhum ilaihi muntaha fil wat'i aw huna ruknul kadzib wa nahwu dzalik. Dan yang paling jelas dengan hal tersebut takbir dengan wazan af'al seperti yang paling pendusta dari manusia atau sebagaimana ucapan mereka sampai kepada puncak. Demikian pula ucapan mereka. Demikian pula ucapan mereka sampai kepada puncak pada pemalsuan. Ilaihil muntaha fil wat'i. Kepadanya lah berakhir dalam pemalsuan. Dia ujung dari yang memalsukan hadis. Atau dia adalah rukun kadzib dan yang semisal dari tersebut. Sudah rukun nih. Rukun kedustaan atau rukun. Dia ini menjadi rukun dalam kedustaan. Summa dajjal awaddo aw kadzab. Nah, ini tingkatan kedua. Kemudian dajjal atau waddo Kalau atau dibilang kadzab. dajjal. Sudah apa ini? Atau waddo. Pemalsu hadis atau kadzab, pendusta. Tapi paling buruk adalah tadi ternyata ada. Summa dajjal aw waddo aw kadzab li'annaha wa in kana fiha naw'u mubalaghah lakinnaha dunal lati qablaha. Kemudian dajjal atau waddo atau kadzab karena sesungguhnya walaupun terjadi padanya itu jenis berlebihan. Berlebihan kalau ketika dibilang ini dajjal, ini kan sudah berlebihan dalam takbir, tapi dia di bawah sebelumnya. Tetapi dia di bawah apa yang sebelumnya. Wa as'aluha layyinu aw sayyi'ul hifzi aw fihi maqal. Yang paling ringannya itu layyin atau buruk hafalannya atau ada padanya kritikan. Jadi paling mudahnya kalau dia bilang layyin, ya, sayyul hifz fihi maqal. Wa as'aluha ay alfaz wa ashaluha ay alfazil dalati ala jarhi qauluhum fulanun layyin aw sayyi'ul hifzi aw fihi adna maqalin. Dan paling ringannya yaitu lafaz menunjukkan di atas jarah ucapan mereka fulan layyin atau sayyi'ul hifzi atau padanya paling rendahnya itu ada kritikan. Wa baina aswa'il jarhi wa ashalihi maratibu la takhfa. Dan antara paling buruknya jarah dan yang paling ringannya pada tingkatan tidak samar. Iya, artinya maratib, ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Itu tidak samar lagi hal tersebut. Faqauluhum matrukun aw sakitun aw fahishul ghalat aw munkarul hadis ashaddu min qaulihim dha'ifun aw laysa bil qawi aw fihi maqal. Maka mereka mengucapkan matruk atau sakit atau fahishul ghalat atau munkarul hadis lebar dari ucapan mereka dhaif. Jadi ketika dia bilang dhaif itu lebih ringan daripada dia bilang apa? Matruk. Sakit. Fahisul golat. Munkarul hadith. Tambah, dia dhaif itu ternyata tingkatannya di bawahnya itu. Lebih ringan dibanding dengan itu. Atau laisa bil qawi. Tidak kuat. Ini ringan lah, tidak kuat. Atau fihi maqal. Wa maratibu ta'dil. Wa arfa'uha al-wasfu bil af'ala sama dengan tadi. awthakin nasi. Ka awthakin nasi.
dan tingkatan-tingkatan ta'dil. Dan yang paling tingginya pensifatan dengan wazan af'al seperti yang paling sikonya dari manusia. Authaq. Wa min muhimmi aidan ma'rifatu maratib ta'dil wa arfa'uha al-wasfu aidan bima dalla ala mubalagha fihi. Dan dari yang terpenting juga mengetahui tingkatan-tingkatan ta'dil. Dan yang paling tingginya pensifatan juga dengan apa yang menunjukkan di atas berlebihan padanya. Wa asruha dzalika ta'birun bi af'ala Asrohu. wa asrahu dzalika ta'biru bi af'alaka aw thakin nasi aw athbatin nasi aw ilaihim muntaha fit tathabbuti. Dan yang paling jelasnya hal tersebut takbir dengan wazan af'al seperti yang paling sikonya dari manusia atau yang paling sabit dari manusia atau padanya itu puncak pada tathabbut. Summa ma ta'akkada bi sifatin aw sifataini ka thiqatun thiqa aw thiqatun hafiz. Kemudian apa yang dikuatkan dengan satu sifat atau dua sifat seperti siko atau siko hafiz. Summa ma ta'akkada bi sifatin min sifatid dalati ala ta'dili aw sifataini ka thiqa aw thabit sabtun aw thiqa hafiz aw adalun dobitun aw nahu dhalik. Kemudian apa yang dikuatkan dengan sifat dari sifat yang menunjukkan di atas ta'dil atau dua sifat seperti siko atau thabat atau sikotun hafiz atau adalun dobit atau yang semisal dari hal tersebut. Dua. Itu setelahnya. Wa adnaha ma ash'aru bil qurbi min azhalit tarjihi ka syaikhu. Dan yang paling rendahnya apa yang menunjukkan dengan dekatnya dari yang paling ringan celaannya seperti syekh. Wa adnaha ma ash'aru bi qurbi min ashalit tajrihi ka syaikhu wa yurwa hadisuhu wa yu'tabaru bihi wa nahwu dhalik. Dan paling rendahnya apa yang menunjukkan dengan dekatnya dari yang paling ringannya celaannya seperti syekh dan diterima hadisnya dan dianggap dengannya dan yang semisal dari hal tersebut. Paham tak? Ternyata yang paling ringannya adalah dari ta'dil adalah syekh. Makanya orang kalau dia sudah jarh, orang langsung tidak sebut syekh, tidak sebut ustaz. Kalau dia sudah jarh, iya enggak? Nah, antum hidup sekarang kan bukan di zaman fitnah. Tapi zaman-zaman sebelum ini, gencang-gencangnya fitnah di Indonesia sudah. Kalau sudah dijar, tidak ada lagi ustaz. Dzulqarnain, Khidir, langsung begitu. Karena kalau dibilang ustaz, itu sudah, itu adna. Mereka langsung akan dikatakan, kamu minta adilnya. Masa orang kamu bilang ustaz? Dipahamkan? Karena ucapan ustaz, ucapan syekh, maksud dia apa? Ta'dil. Wa baina dzalika maratibu la takhfa. Dan antara hal tersebut tingkat-tingkatannya tidak samar. Wa tuqbalu tazkiyatu min arifin bi asbabiha walau min wahidin ala asahhi. Dan diterima ini masalah tazkiyah karena masuk dalam ta'dil. Dan diterima tazkiyah dari orang yang mengetahui dengan sebab-sebabnya. Nah, tapi ada syaratnya. Diterima tazkiyah dari orang mengetahui sebab tazkiyah itu. Iya. Terus? Walaupun dari satu orang di atas pendapat yang sahih. Wa hadhi ahkamun tata'allaqu bidzalika wa dzakartuha huna litakmilatil fa'idati fa aqulu tuqbalu tazkiyatu min arifin bi asbabiha la min ghairi arifin li alla yuzakki bi mujarradihi ma yazharu lahu ibtida'an min ghairi mumarasatin wa ikhtiyarin. Dan perkara ini adalah hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Terkait dengan ta'dil juga. Dan saya menyebutkannya di sini sebagai penyempurna faedah. Maka saya katakan diterima tazkiyah dari orang yang mengetahui dengan sebab-sebabnya, bukan dari orang yang tidak mengetahui, agar tidak mentazkiyah dengan sekedar ya apa yang nampak Jadi, padanya. Bukan dari orang yang tidak mengetahuinya, agar supaya jadi kita syaratkan ini harus dari orang yang tahu, agar supaya dia tidak mentazkiyah dengan sekedar apa yang nampak padanya. Dan jadi bukan hanya sekedar dilihat orang ini pakai jubah, pakai sorban langsung bilang, saya rekomendasikan itu. Jangan, harus yang ditahu dulu baru direkomendasikan. Dan misalnya baru masuk RBA 5 langsung datang minta tazkiyah untuk ke Ustadz Lukman
Usai, maksudnya kamu ini belum tahu belajar serius atau tidak. Nah, lama orang baru dikasih tazkiyah. Mau sekali cepat sekali dikasih rekomendasi. Ternyata nanti dia pergi lari. Nah, kan masalah. Jadi harus ditahu dulu sebabnya supaya kita tidak mentazkiyah orang hanya sekedar penampilannya. Tanpa pencarian dan ujian. Tanpa mumarasah, meneliti keadaannya, waktibar dan mengujinya apakah dia betul berhak mendapatkan tazkiyah atau tidak. Benar? Iya, mendapatkan rekomendasi atau tidak. Misalnya modal hadir doros syekh. Ya? Syaratnya pelajar harus apa? Tazkiyah. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada sama saya ini. Karena dia tahu ini, kalau saya tidak sembarang kasih ini. Kan begitu tuh. Ya, tapi dia pergi minta ke ustaz yang menurutnya ya bisa ini dia kasih ini. Kan begitu tuh. Karena ini masalah. Nanti kita sudah kasih rekomendasi ke sana ternyata hanya habiskan nasi. Nah, iya kan? Seharusnya tempat duduk di situ untuk duduk ustaz, tapi gara-gara kasih rekomendasi dia pergi duduk di ustaz, tempat duduknya ustaz. Kan masalah jadinya. Iya, jadi tidak sekedar penampilan langsung kita bilang apa? Oh, saya rekomendasikan kamu. Nah, harus dimumarosah. Harus dilihat keadaannya dengan baik. Terus harus ada iktibar, dilihat dia ini betulkah, bisa paham atau tidak. Tidak sembarang orang kasih langsung tazkiyah. Walau kanat tazkiyatu sadiratan min muzakki wahidin ala asahhi khilafan liman syarata annaha la tuqbalu illa min asnaini ilhaqun laha bi syahadati fil asahhi aidan. Walaupun terjadi tazkiyah itu muncul dari orang yang merekomendasi satu orang di atas pendapat yang sahih, berbeda terhadap orang yang mempersyaratkan bahwasanya tidak diterima kecuali dari dua orang. Jadi ada yang berpendapat tazkiyah juga itu harus dua orang. Mempersyaratkan dua orang. Dalam mengikutkan padanya itu dengan syahadah pada pendapat yang sahih juga. Nah, jadi kenapa mereka haruskan dua? Mereka samakan dengan apa? Bab apa? Persaksian. Wal farqu bainahuma anna tazkiyata tunazzalu manzilatal hukmi fala yushtaratu fiha al adadu wasyahadatu taqa'u minal minasyahidi indal hakimi faftaraka. Masya Allah. Dan perbedaan antara keduanya bahwasanya tazkiyah menduduki kedudukan hukum. Tahu tak? Ketika jatuh hukum, biar seorang kasih jatuh. Misalnya hakim, kan satu orang kasih jatuh hukum. Kita terima walaupun dari satu orang. Berbeda kalau babnya, Pak. Lihat setelahnya. Maka tidak dipersyaratkan padanya itu jumlah. Tak? Satu orang hakim, dia jatuhkan hukum, dia ketuk palu, terjadi itu hukum. Walaupun dia dari satu orang, karena dia hukumnya. Terus? Dan syahadat terjadi dari orang yang bersaksi di sisi hakim. Nah, beda tak? Jadi syahadah itu bukan hukum yang ditimbulkan oleh persaksian. Tapi dia adalah orangnya yang bersaksi di sisi hakim. Iya kan? Bisa saja dia dusta. Ditutup-tutupi. Iya kan? Bisa. Sehingga dipersyaratkan dua. Maka bedakanlah. Nah, fakta maka keduanya berbeda. Walau kila yufassalu bainama idza kanat tazkiyatu fir rawi mustanidatan minal muzakki ilal ijtihadihi au ila naqli an ghairihi lakana muttajihan. Walaupun dikatakan dirinci jika dikatakan dirinci di antara apa yang apabila tazkiyah itu terdapat pada rawi yang bersandar dari orang yang merekomendasikannya kepada ijtihadnya. Nah, jadi ada juga dirinci. Kalau tazkiyahnya lahir dari ijtihad, itu, ya, atau kepada penukilan dari selainnya, maka dia itu condong. Ya, dia ada muttajihan, ada sisinya. Ya, kalau dilihat dari ini orang yang mentazkiyah ini lahir dari ijtihad atau memang sudah mumarasah, dan sudah lama bergaul dengannya, lama dia lihat. Li'annahu in kana al-awwala fala yushtaratu al-adadu aslan. Li'annahu hina yakunu bimanzilatil hakim. Nah, terus? Karena sesungguhnya jika terjadi yang pertama, maka tidak dipersyaratkan bilangan pada asalnya. Karena dia sama dengan? Karena sesungguhnya dia sama pada kedudukan hukum. Paham dah?
Jadi kalau dia pertama, yaitu munculnya dari ijtihadnya dia. Tahu ijtihad tak? Hasil dari ijtihad dia sudah sudah lihat, sudah cari tahu tentang orang nih. Kemudian keluarlah ijtihadnya. Maka ini diterima. Walaupun dari satu orang. Karena sekarang mirip siapa? Hakim. Hakim itu kan semua saksi gambarkan. Setelah itu dia simpulkan, oh ini hukumnya. Dia yang punya. Dari saksi. Wa in kana tsani fayujra fihi al-khilafu wa yatabayyanu annahu aidan la yushtaratu al-adadu li'anna al-asla an-naqli la yushtaratu fihi al-adad. Fakadha ma tafarraqa anhu wallahu a'lam. Tafarra'a anhu wallahu a'lam. Terus? Dan jika terjadi yang kedua, maka jika yang kedua, yaitu dia tazkiyah karena penukilan dari selainnya. Paham tak? Dia tazkiyah karena penukilan dari selain. Tahu penukilan dari selainnya? Seperti kita ini di RBA misalnya, kasih rekomendasi orang ini untuk diberikan rekomendasi oleh Ustaz Lukman misalnya. Kita kasih rekomendasi di RBA untuk diberikan rekomendasi oleh Ustaz Abdul Qadir misalnya. Itu namanya dengan penukilan orang lain. Dipahami ini? Kan ada bentuknya kita langsung kasih tazkiyah karena sudah lama bersama kita. Itu namanya bentuk dari ijtihad. Yang kedua, dari orang lain. Orang lain memberikan kepada kita rekomendasi, kemudian kita merekomendasinya. Kalau ini bentuknya apa ini? Terus? Maka khilaf diperjalankan padanya. Maka disinilah diperselisihkan, diterima atau tidak. Dan dia memperjelas bahwasanya dia juga Wa yatabayyan annahu, dan jelas bahwasanya dia juga tidak mempersyaratkan dengan jumlah. Kalau ini tidak dipersyaratkan juga jumlah yang dia kuatkan. Kenapa? Karena sesungguhnya asal dari penukilan tidak mempersyaratkan padanya itu jumlah. Karena dia asal. Ketika dia menukil, kita tidak persyaratkan harus 2 orang baru kita terima. Ketika dia menukil, kan dia cuma menukil dari orang lain. Tidak perlu. Misalnya, harus 2 orang, misalnya dari RBA yang kasih rekomendasi, baru dia juga dikasih rekomendasi. Tidak dipersyaratkan itu jumlah. Demikian pula apa yang bercabang darinya. Wallahu a'lam. Wa yang bagi alla yuqbalal jarhu. Tahu yang bercabang darinya? Maksudnya, ini kan dia kasih tazkiyah karena telah diusulkan oleh yang memberikan dari pihak pertama. Kan begitu? Dia rekomendasikan, ini murid saya bagus di sisi kami, tolong dikasih tazkiyah. Akhirnya dia kasih tazkiyah. Diterima nggak dari seorang itu? Kita bilang diterima. Karena yang asal ini diterima. Kan asal kita kasih rekomendasi untuk diberikan rekomendasi. 1 orang cukup? Kan begitu lah? Maka di sana juga 1 orang juga cukup. Di cabang darinya adalah diterima juga. Wa yang bagi alla yuqbalal jarhu wa ta'dilu illa min adalin mutayakkizin. Dan sepantasnya bahwasanya tidak diterima jarh dan ta'dil kecuali dari orang yang adil, yang sempurna pengetahuannya. Mutayakkidin, sadar tentang apa yang dia ucapkan. Ini harus, banyak kan penuntut ilmu kadang, atau orang sekarang di Facebook, jarh wa ta'dil. Ngeri di Facebook. Apakah mereka itu adalah orang adil? Ikan begitu kan? Apakah dia mutayakkir, sadar tentang apa yang dia ucapkan? Bukan begitu. Jangan sampai kita tidak adil. Karena kebencian terhadap sebagian orang, kita jarh orang. Karena kebencian. Sebenarnya tidak ada masalah ini, tapi asalnya kita tidak suka. Akhirnya kita jarh. Kan begitu tak? Jadi makanya belum bilang, sepantasnya yang tidak diterima jarh dan ta'dil kecuali dari adil. Tahu adil itu pengertian adil yang di awal. Apa dulu adil itu? Yang di awal-awal buku dulu syarat hadis apa? Syarat hadis sahih. Ya kan? Syarat hadis sahih kan dulu harus apa? Ya, binakli adlin dhabitin. Binakli adlin dhabitin. Apa dulu adil? Di awal. Supaya antum tahu ketika disebut adil. Karena sekarang ini tidak dikasih lagi pengertian. Ya? Apa? Yang bagus agamanya. Terus? Kebanyakan keadaannya adalah ketaatan. Bagus agamanya. Yang takwanya menahannya untuk berucap. Jadi harus adil. Harus adil. Kebanyakannya taat. Harus itu yang orang yang kasih jarh.
Terus dia mutayakin. Mutayakin. Dia berada dalam kesadaran penuh bahwa yang dia ucapkan ini nushan lillah, wali rasulihi, wali dinihi, wali a'immatihi, wali ammatin nas. Memang dia mengatakan itu karena beragama dengannya, bukan sembarang. Dia katakan, jadi tidak diterima dari orang yang sembarangan. Fala yuqbalu jarhu man afrata fihi fajarraha bima la yaqtadi radda hadisil muhaddisi. Dan tidak diterima jarah orang yang berlebihan padanya. Maka dia menjarah dengan apa yang tidak mengharuskan penolakan hadis dari seorang muhaddis. Nah, tidak diterima dari orang yang berlebihan. Iya kan? Dari orang yang berlebihan. Iya. Misalnya ini kita tahu ini imam, dia mutasyaddid. Tidak diterima. Kalau dia menjarah dengan apa yang seharusnya tidak ditolak hadis. Tidak ditolak hadisnya. Kama la tuqbalu tazkiyatu man akhadha bi mujarradiz zahiri fa atlaqat tazkiyata. Bagaimana tidak diterima tazkiyah orang yang mengambil dengan segera melihat zahirnya. Nah, tidak terima tazkiyah. Sekedar dia lihat, ini penampilannya bagus. Bisa saja dia buat datang ke kita, dia perlihatkan. Setelah itu dia minta tazkiyah. Iya, tidak diterima tazkiyahnya. Maka dia mengitlakkan tazkiyah. Melepaskan tazkiyahnya ya. Wa qala az-Zahabi wa huwa min ahli istiqra'i tami fi naqdid rijali. Lam yajtami ithnani min ulama'i hadha sya'ni qattu ala tawthiki du'ifin wala ala ta'difin thiqatin. Tad'ifi thiqatin. Dan Az-Zahabi berkata, dan dia dari ahli penelitian. Dia yaitu orang yang menjarah. Dan orang yang menta'dil itu. Dan orang yang menta'dil itu dari ahli penelitian sempurna. Nah, dia telah melakukan istiqra' tam, penelitian yang sempurna. Datang orang mengeluhkan seorang padanya, dia cari tahu gimana orang itu, di mana dia bergaul, sama siapa. Tanda, itu yang dilakukan. Contoh sekarang saja, misalnya Ustadzul mau mengkritik seorang, dia cari tahu dulu. Iya, dia cari tahu dulu. Pernah ada dulu, dikasih tahu itu siapa Ustadz. Ada Ustadz, dia cari seseorang. Mana itu? Saya ingat sekali, maksudnya saya mau kasih tahu antum bahwa ustadz-ustadz besar itu hati-hati dalam menjar. Iya. Dalam menjar. Demikian pula dalam menta'dil. Terhapus. Dulu ada ustadz orang Bima tapi dakwah di Makassar. Dakwah di Makassar. Saya pernah ditanya sama ustadz. Ketemu ustadz. Antum tahu itu siapa? Ustadz, Fulan namanya. Beberapa tahun yang lalu, antum tahu usaha ini. Cari tahu dulu itu. Jadi dia tugaskan orang lain cari tahu. Misalnya kalau tidak sempat cari tahu, saya ditugaskan cari tahu. Saya kirimlah semuanya ke Ustadz, bahwa ini Ustadz dakwanya di sini. Dia sama ini. Dia pernah menganjurkan untuk memilih api waktu pemilihan dulu, bukan yang ini. Itu semua ada. Jadi saya sampaikan ke Ustadz. Setelah itu Ustadz keluar kami penjelasan. Bahwa Ustadz ini enggak. Jadi orang cari tahu dulu begitu. Ada istiqra' tam. Enggak sembarang kita bilang langsung. Baru ada tidak cocok sedikit langsung kita bilang. Paham tak? Langsung kita bilang, wah kacau itu jam ku terima hadis. Jam ku hadiri ceramahnya. Bukan begitu. Jadi dia tuh teliti dulu ternyata. Itu yang saya pelajaran dari Ustadz. Oh, ternyata Ustadz itu tidak sembarang itu dia keluarkan penjelasannya. Dia cari tahu dulu. Iya. Karena itu orang-orang Bima, kebetulan dia tanya saya. Dari situ saya dapat pengalaman, oh tidak sembarang. Memang
Inilah yang harus dilakukan. Ada nama istiqro' tam. Nah, ada orang tanya tentang si fulan, langsung kita keluarkan bayan, enggak bagus. Kita harus ini dulu. Kenapa dia dijar sama orang? Memangnya apa yang dia kegiatannya? Pokoknya istiqro' tam. Teliti dulu dengan sempurna keadaan orang itu, baru kita tazkiyah atau baru kita apa? Jar. Baru kita jar. Karena masalahnya nanti ada contoh nanti di masalah dawabit jar wa ta'dil. Ada seorang ulama hadis lewat di rumahnya, dekat rumahnya seorang ulama hadis, nanti ada disebutkan. Dia dengar suara rebana di rumahnya. Langsung dia bilang, tidak boleh diterima hadisnya itu. Dia main musik di rumahnya. Dia bilang, ini kamu jar. Bisa saja itu perempuan tahu yang main. Kan kalau perempuan boleh main rebana. Kenapa kamu jar dia? Padahal cuma dia dengar. Dia dengar bunyi. Bisa saja bukan orangnya. Enggak? Harus nu teliti dulu, nu cari tahu dulu. Betul nggak dia yang main gendra sambil tidur-tidur. Begitu. Enggak boleh sekedar dengar langsung jar. Enggak boleh begitu. Nah, ini bagus sekali dari siapa? Ad-Dhahabi rahimahullah. Harus antum ada istiqro' tam. Dewasa orang, jangan kedepankan sakit hati ngomong ke orang. Karena kita ini bicara adalah tadayunan, kan beragama. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu bilang si fulan? Nah, kan a'radun nas ini. Kehormatan orang kita mau ganggu. Dipahami kan? Jadi harus ada istiqro' tam. Terus? Tidak mengumpulkan dua dari ulama pada bidang ini sama sekali. Di atas menguatkan orang yang lemah dan tidak di atas mendoifkan Kan orang yang begitu. istiqomah. Tidak akan pernah terkumpul dari ulama cabang ilmu ini taufik sekaligus tad'if. Tidak mungkin ada orang ini rawi thiqah terus ini dhaif. Tidak mungkin. Pasti ketika dia bilang ini thiqah kemudian di tempat lain dia bilang dhaif, pasti ada masalah. Apakah dhaif di akhir umurnya? Campur hafalannya? Kan pasti begitu. Paham tak? Tidak mungkin satu ulama langsung dikatakan apa? Dhaif sekaligus thiqah. Tidak mungkin. Walihada kana madhhabun Nasa'i an la yutraqa hadisur rajuli hatta yajtami al-jami'u ala tarkihi. Masya Allah. Bahkan Imam Nasa'i walaupun belum berlebihan dalam hal ini. Iya. Dan demikian pula mazhab Imam An-Nasa'i bahwasanya tidak meninggalkan hadis seorang rijal. Tidak ditinggalkan hadis seorang rijal sampai mengumpulkan sekumpulan di atas untuk meninggalkannya. Hatta yajtami'ul jami'. Sampai seluruhnya bersepakat untuk meninggalkan hadisnya. Bahkan Imam Nasa'i begitu. Makanya kadang ada di dalam Sunan An-Nasa'i hadis dhaif sebenarnya, tapi dia masukkan dalam nilai sahih. Kenapa? Karena semuanya tidak menyatakan ditolak. Masih ada perselisihan dalam rawi itu. Bangga? Karena menurut Imam Nasa'i ditolak kalau semuanya apa? Sudah mengatakan hadisnya ditinggalkan. Dipahamkan? Wal yahzaril mutakallimu fi hadzal fanni min Ini bagus sekali. Ini dari orang yang bagus nasihat untuk kita. Min at-tasahuli fil jarhi wa ta'dili fa innahu in addala ahadan bi ghairi tathabbutin kana kal muthbiti hukman laysa bi thabitin fa yukhsha alayhi ay yudkhala fi zumrati man ra'a haditsa wa huwa yazunnu annahu kadhib. Maka berhati-hatilah orang yang berbicara pada bidang ini. Kalau antum tidak mampu jangan masuk. Bidang jar dan ta'dil, nukil saja. Kita sekarang ini nukil saja. Syekh Al-Albani bilang begini, begitu saja. Syekh Mukbil bilang begini. Gak usah antum sendiri yang ini Romi. Iya. Anda paham ini kan? Hendaklah orang yang berbicara dalam bab ini hati-hati dari yang namanya apa? Tasahul, bermudahan. Dari bermudah-mudahan pada jar dan ta'dil. Hati-hati. Karena sesungguhnya jika dia mentakdil salah seorang tanpa ada tasabbut, tanpa ada penelitian, tanpa ada kehati-hatian, maka dia menetapkan hukum, maka dia seperti menetapkan hukum yang tidak tetap dengannya. Kamu gitu gimana caranya? Kita bilang sunnah padahal tidak sunnah itu bid'ah. Sama hukumnya ini. Kita mentakdil orang padahal dia tidak adil. Maka ditakutkan dia masuk pada sekelompok orang yang meriwayatkan sebuah hadis dan dia menyangka bahwasanya itu dusta. Jadi dia tidak yakin bahwa itu hadis. Dia riwayatkan. Wah, itu salah dia ahadul kadhibain. Salah satu dari pendusta.
Wa in jarraha bi ghairi taharruzin fa innahu aqdama ala ta'ni fil muslimin bari'in min zalika wa samahu bi samin su'in yabqa alaihi arufu abadan. Dan jika menjarah tanpa hati-hati, maka sesungguhnya dia berani di atas celaan pada orang muslim yang berlepas Fa'innahu diri. aqdama, sesungguhnya dia maju, masukkan dirinya atas mencela. Pada orang muslim yang berlepas diri dari hal tersebut. Kan begitu. Kalau dia mencela orang tanpa hati-hati, dia mencela muslim yang terbebas dari itu. Dan dia memberikan label yang buruk dengan label yang tetap atasnya aibnya selama-lamanya. Gara-gara ucapannya ini, akhirnya itu aib terus dinukil. Pernah dikatakan dijarah oleh si fulan. Kan begitu tuh, tanpa ada tasabut. Akhirnya itu terus dinukil. Aib pernah dijarah oleh syekh ini. Itu terus yang dinukil oleh orang yang punya sakit hati, kan begitu. Padahal itu adalah jarnya tidak dianggap. Makanya harus hati-hati. Wal afatu tadkhulu fi hadha taratan minal hawa wal aradil fasad. Hati-hati. Afat, penyakit itu masuk dalam hal jar wa ta'dil ini. Wa kalamul mutaqaddimina salimu min hadha ghaliban wa taratan minal mukhalifati fil aqaidi wa huwa mawjudun katsiran qadiman wa hadisan wala yanbaghi itlaqul jarhi bi dzalika wa qad qaddamna tahqiqal hali fil amali bi riwayati al mubtadi'ati. Baik, sampai situ. Dan penyakit masuk pada hal ini kadang dari hawa nafsu dan tujuan yang buruk. Masuk dalam jar ta'dil ini kadang, apalagi jar, kadang masuk dari apa? Hawa nafsu. Kita sakit hati sama seorang, akhirnya sembarang makin bicara. Padahal tidak masalah ini sebenarnya. Ini masalah bisa dimaafkan. Bukan hal mengharuskan di jar. Tapi karena sudah ada hawa nafsu. Ya, ada tujuan yang buruk, tujuan yang rusak. Terus. Dan ucapan orang-orang terdahulu selamat dari hal ini kebanyakannya. Mutaqaddimin, Masya Allah. Karena mereka dulu tinggi takwanya. Tidak sembarang dia bicarakan orang. Makanya kalamnya mutaqaddimin itu selamat. Kalau dibilang ini orang laisa bil qawi, ini orang doib, ini lain, sayyul hifad, orang-orang dulu itu selamat. Dari yang namanya hawa nafsu. Makanya itimatnya ucapan orang dulu. Dan kadang dari perbedaan pada akidah. Nah, kadang juga ada jar wa ta'dil terjadi karena berbeda akidah. Dan dia keberadaannya itu sangat banyak. Terdahulu dan sekarang. Kalau ini banyak. Berbeda akidah sehingga terjadi jar dan ta'dil. Jar dan ta'dil. Ini banyak dulu dan sekarang. Maka tidak sepantasnya dilepas jarah dengan hal tersebut. Jangan sembarang lepaskan jarah. Dan telah berlalu bersama kita penjelasan hal ini pada beramal dengan riwayat ahli bid'ah. Jadi harus antum lihat dulu. Ini apakah dia da'i misalnya. Sudah lewat. Ini apakah da'i kepada bid'ahnya. Atau hanya sekedar apa? Pengikut. Nah, antum jar. Da'inya jar. Semua pengikutnya juga antum apa? Jar. Antum paham ini? Jadi da'inya antum jar. Semua pengikutnya juga jar. Akhirnya masalah nih. Muncul nanti pertanyaan, apa hukum sholat di masjid ahli bidah? Padahal itu bukan di da'inya, orang-orang awam dikasih situ. Kenapa? Karena kita jar semuanya. Da'inya dijar, yang bukan da'inya juga apa? Dijar. Jadi ada rincian kan telah lewat. Ada rincian yang telah lewat. Ya tak? Makanya beliau bilang, beliau katakan, ya, fala la yang bagi telakul jar bidai. Kalau karena masalah aqaid, jangan, tidak sepantasnya kita langsung lepaskan jar. Tapi kita harus rinci. Sebagaimana yang telah lewat pada riwayatnya siapa? Mubtadi'ah. Kan dirinci tak? Riwayatnya mubtadi'ah diterima atau tidak. Ya dilihat. Dilihat dari hal tersebut. Alhamdulillah. Kemudian nanti ada apa yang kita kedepankan kalau ada seorang, ada jar, ada juga ta'dilnya. Iya. Nah kita ambil di pertemuan kita berikutnya insyaAllah. Pekan depan ini selesai ini ya. InsyaAllah. Dah. Pekan terakhir, pekan depan ini dia. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Pak Rifki? Ada nih. Ada pertanyaan kan? Oh, enggak ada sih. Aman berarti ini.
Alhamdulillah. Subhanallah, sudah